Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkadaşlar. Nah, kali ini aku mau bahas tentang SNPTN. Nah, teman-teman, mungkin pada tahun ini SNPTN itu udah ganti nama jadi SNBP. Nah, teman-teman, di video kali ini aku bakalan berbagi tips gitu buat lulus SNPTN. Oke, ini menjawab seluruh pertanyaan adik kelas aku yang sering banget nge-DM aku di Instagram atau ngechat aku di WhatsApp. Kak, gimana sih caranya lulus SNPTN? Buat teman-teman yang baru kenal sama aku pasti terheran-heran nih. Aku adalah mahasiswa mandiri di Turki. Gimana caranya aku bisa lulus SNPTN? Jadi teman-teman, sebelum aku ke Turki, aku sempat lulus SNPTN. Alhamdulillah, aku bisa sempat ngerasain jadi mahasiswa SNPTN. Dan itu pada tahun kemarin aku lulus di salah satu PTN di Indonesia dengan jurusan matematika. Nah, itu jalur SNPTN ya teman-teman. Oke, aku lanjut. Aku pada video kali ini gak bakalan ngebahas tentang persyaratan yang diubah, karena aku yakin banget teman-teman udah dikasih tahu sama guru BK-nya. Jangankan guru BK, buat teman-teman pasti udah mencari tahu jauh tentang SNPTN tahun ini yang sangat-sangat berubah. Oke, di vlog ini aku cuman pengen ngasih hal yang mungkin teman-teman terlupakan tentang SNPTN. Oke, yang pertama yang paling penting banget nih, teman-teman harus pilih jurusan dulu. Gimana mau teman-teman ngelanjutin SNPTN, mendaftar SNPTN sementara teman-teman belum tahu jurusan mana yang mau teman-teman ambil. Jadi teman-teman harus fokus dulu nih nentuin jurusan yang sesuai dengan minat serta bakat teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman coba analisis lagi setelah teman-teman tahu jurusan mana yang mau ambil. Lihat lagi nih PTN-PTN yang mau teman-teman ambil. Entah itu PTN impian teman-teman, entah itu PTN yang benar-benar udah disuruh orang tua atau guru yang nyaranin. Nah, teman-teman, setelah mengumpulkan seluruh PTN itu, teman-teman harus memakai namanya metode eliminasi. Misal, teman-teman udah megang 10 PTN dengan satu jurusan atau 3 jurusan yang udah teman-teman susun. PTN itu memiliki prinsipnya masing-masing kepada sekolah. Misalkan, tahun lalu sekolah aku, misalkan ya, tahun lalu di sekolah aku di PTN A itu menerima dari 50 peserta yang mendaftar cuman 2 orang yang diluluskan. Kemudian di PTN B dari 50 peserta yang mendaftar ada 30 orang yang diluluskan. Kemudian di PTN C ada 20 pendaftar dan ke-20-nya lulus. Nah, di sana teman-teman bisa lihat nih dan riset bahwasannya PTN B itu lebih terfokus pada sekolah kita, atau PTN C yang memang benar-benar lebih mengambil banyak siswa dari sekolah kita, teman-teman. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan. Kak, gimana sih cara mengetahui tentang ini? Teman-teman bisa langsung tanya ke BK. Biasanya guru BK di kantornya itu udah ngeriset atau ngecatat seluruh daftar alumni di mana aja alumni di sekolah, entah itu melalui jalur UTBK, entah itu SNPTN, karena itu benar-benar mempengaruhi ke kelulusan teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga, oke, teman-teman udah milih universitas eliminasi, udah teman-teman pilih kan, oh ini Kak PTN yang benar-benar banyak nih alumninya di sana. Oke, nggak apa-apa, tapi teman-teman pengen banget di PTN yang benar-benar belum ada alumninya. Nah, teman-teman riset lagi nih di PTN ini berapa sih daya tampungnya, berapa sih peminatnya. Nah, jika memungkinkan, misalkan peminatnya itu adalah 1000 orang atau 10 orang dan yang diluluskan di kota teman-teman atau di provinsi teman-teman itu cuma 1 orang dan itu berasal dari sekolah favorit, bukan sekolah teman-teman. Misalkan sekolah teman-teman itu memang akreditasinya A tapi bukan sekolah favorit. Alhasil teman-teman mendapatkan rating atau kemungkinan untuk masuk ke PTN ini menjadi kecil. Bukan gak mungkin ya, tapi kecil. Nah, jadi teman-teman harus jaga-jaga nih di sini. Apakah bisa teman-teman untuk masuk ke PTN ini? Nah, yang selanjutnya teman-teman udah ngambil jurusan, udah ngeriset atau menganalisis universitas,
Nah, teman-teman analisis lagi nih ke guru BK. Kira-kira di tahun kemarin ini nih yang sering banget dilupain sama anak-anak SMA kalau misalkan mau lulus SNPTN. Dia lupa nanyain ke BK, tahun kemarin alumni ada bermasalah nggak ya di PTN ini. Misalkan aku adalah lulusan SNPTN di PTN ini, PTN A kayak kemarin. Aku keluar ternyata ini misalkan aku keluar tanpa meminta izin dengan rektorat atau jurusan di sana. Otomatis itu ada namanya sistem blacklist atau pengurangan kuota. Nah, di sini berarti sekolah teman-teman udah kena masalah. Alhasil teman-teman berdampak. Udah tahu teman-teman berdampak, teman-teman kalau bisa, ini bukan kalau bisa ya teman-teman, seharusnya nggak mendaftar ke sana lagi. Karena udah udah kemungkinan besar teman-teman itu nggak bakalan lulus di PTN sana, karena alumni teman-teman atau senior teman-teman udah mempengaruhi nilai citra sekolah teman-teman gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, Kak, tahun kemarin misalkan kakak ini itu jurusan lulus di SNPTN PTN ini, tapi dia keluar dengan baik-baik. Apakah ada kemungkinan bisa teman-teman? Karena teman-teman bilang tadi kalau misalkan kakak ini udah keluar secara baik-baik, hasil dia tidak meninggalkan istilahnya kesan buruk kepada PTN ini. Jadi teman-teman bisa tuh riset lagi. Jadi teman-teman nggak bisa langsung percaya gitu aja gitu. Teman-teman riset lagi, ini prodi yang dimasukin kakak ini prodi apa. Misalkan aku prodi matematika di univ PTN A. Aku udah nyerahin surat pengunduran diri dan aku keluar baik-baik nih. Ternyata di prodi ini dulunya waktu aku masuk itu akreditasnya C. Terus pas aku keluar akreditasnya udah A. Otomatis rating dari PTN ini, jurusan ini itu makin naik. Apakah masih memungkinkankah teman-teman masuk ke PTN ini? Itu yang perlu teman-teman riset kembali. Nah, selanjutnya setelah riset, teman-teman harus memastikan lagi. Ini yang paling penting banget. Teman-teman pastiin lagi menjadi siswa eligible teman-teman ada di ranking berapa. Misalkan aku di ranking 25 dari 100 peserta PTN eligible yang ada di sekolah aku, di jurusan aku. Misalkan ada 100 orang ya, aku di nomor 25. Aku nggak bisa ngambil jurusan matematika misalkan di PTN, jurusan matematika di PTN A kalau misalkan di atas aku ada lagi ngambil jurusan A di PTN A. Kenapa? Karena nggak mungkin banget PTN A menerima 2 mahasiswa dari satu sekolah yang sama. Itu nggak mungkin banget, kecuali jurusannya beda. Misalkan aku jurusan A di PTN A, kemudian di atas aku yang ranking 20 misalkan itu ngambil jurusan B di PTN A juga. Itu kemungkinan bisa lulus. Nah, tapi teman-teman udah tahu nih di atas teman-teman nilainya yang di atas ranking teman-teman, misalkan aku yang rankingnya 25, terus di atas aku rankingnya 1, udah tahu ngambil jurusan yang sama dengan PTN yang sama, dipaksakan, otomatis teman-teman gak bakalan lulus. Kenapa aku bilang gak bakalan lulus? Aku jamin gak bakalan lulus. Kalaupun teman-teman lulus itu kemungkinannya kecil banget. Kenapa aku bilang begitu? Itu tadi, gak mungkin PTN yang sama mengambil peserta yang sama dari sekolah yang sama, karena setiap PTN itu memiliki kuotanya masing-masing ya, apalagi kalau misalkan teman-teman ngambil di luar daerah gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kan udah tuh teman-teman udah pastiin yang di atas teman-teman tadi. Teman-teman harus bener-bener ngeriset terusan. Jadi jangan terburu-buru. Ini kesalahan yang selalu dilakuin oleh peserta eligible. Pembukaan, teman-teman pasti tahu banget pendaftaran SNPTN itu biasanya dibuka sebulan. Dari misalkan kalau aku waktu itu dari tanggal berapa gitu, pokoknya ada sebulan. Misalkan dari tanggal 12 bulan Februari sampai pula 12 Maret. Biasanya itu sebulan, kurang lebih sebulan ya teman-teman. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan di minggu pertama.
teman-teman masih banyak waktu 2-3 minggu lagi untuk berpikir lebih matang. Apalagi kalau teman-teman berada di ranking 5 bawah. 5 bawah, jangankan 5 bawah. Teman-teman di ranking 2, ternyata teman kamu di ranking 1 milih jurusan yang sama. Otomatis teman gak bakalan lulus di sana atau kehilangan kesempatan yang besar buat lulus di sana. Sementara teman-teman udah punya kesempatan buat masuk SNPTN, tapi teman-teman kehilangan kesempatan karena teman-teman kurang teliti. Itu tadi tuh yang sering salah banget sama peserta SNPTN. Karena di sekolah aku pun juga sering begitu. Dia udah tahu ngambil kebidanan di jurusan kebidanan di fakultas yang sama, di univ yang sama. Ternyata ranking temannya yang di atas juga mengambil jurusan yang sama. Alhasil cuma satu yang di atas tadi yang lulus dan teman yang di bawah tadi nggak lulus. Jadi cobalah berpikir untuk lebih matang, jangan terburu-buru, masih ada seminggu terakhir. Nah, kapan yang cocok buat daftar? Memang benar, aku nyaranin itu adalah seminggu terakhir. Jangan terburu-buru, seminggu terakhir. Kalau bisa, pastiin dulu temennya kamu yang di atas rankingnya kamu itu udah daftar duluan. Itu harus kamu kalau bisa kayak gitu tuh. Karena kalau waktu aku dulu daftar juga kayak gitu. Aku kalau nggak salah ranking 20-an dari 80 pendaftar eligible di sekolah aku. 100-an kayaknya, dan aku di nomor 20-an. Waktu itu aku beneran daftar di seminggu terakhir. Aku mastiin dulu teman-teman di atas aku ada yang ngambil jurusannya sama nggak sama aku di fakultas yang sama, di univ yang sama gitu. Jadi kalau misalkan, Kak, gimana sih kalau misalkan aku ngambil jurusannya sama tapi di univ yang berbeda? Itu nggak apa-apa teman-teman. Misalkan aku di matematika di ITERA, kemudian teman aku matematika di UNP, dan lagi teman-teman di atas aku matematika di UI, itu bisa aja tiga-tiganya lulus. Jadi pokoknya jangan sama di jurusannya sama, di PTN yang sama. Yang bagus itu PTN-nya beda, jurusannya sama, bisa. Atau jurusannya sama tapi PTN-nya beda, itu bisa. Oke, terakhir, karena teman-teman udah tadi milih jurusan, ngeriset jurusan, terus teman-teman udah ngeriset lagi PTN-nya, daya tampung PTN-nya harus teman-teman ketahui ya, daya tampung sama peminatnya. Itu tuh bisa teman-teman jadiin skala. Aku lupa ya, tadi ngomongnya harus jadiin skala. Misalkan di PTN A ini berapa sih daya tampungnya, berapa sih peminatnya, di PTN B berapa daya tampungnya, berapa peminatnya. Itu perlu teman-teman ketahui. Biasanya di BK bakalan disediain tuh kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nanya ke BK. Nah, yang terakhir ini yang paling gitu banget menurut aku, jalur langit teman-teman. Dan semua teman-teman aku PTN yang lulus di SNPTN memang benar, dia rata-rata yang aku tanyakan adalah selalu minta izin sama orang tuanya sebelum mendaftar, login ke situs, dia minta izin sama orang tuanya, minta izin sama gurunya, baca bismillah, doa tiap malam, al-waqiahnya di perajin, sholat duhanya dirajinkan, tahajudnya, pokoknya seluruh hal yang bisa, ibaratnya nih teman-teman mau minta uang ya sama orang tua teman-teman, nggak mungkin kan langsung minta, bu minta uang kayak gitu, nggak mungkin, bu minta uang kayak gitu, nggak mungkin. Teman-teman harus benar-benar baikin yang maha kuasa, karena semua hal yang nggak mungkin di dunia ini menjadi mungkin jika teman-teman meminta kepada dia. Oke, jadi percuma teman-teman kalau misalkan teman-teman udah ngeriset semuanya tapi teman-teman nggak pernah minta dengan jalur langit. Nah, terus teman-teman pokoknya izin banget sama orang tua buat lulus dah. Oh iya, terakhir nih teman-teman, yang katanya nih SNPTN udah ikut SNPTN tapi nggak minta izin sama orang tua, itu aku nggak saranin banget. Jadi kalau misalkan teman-teman, apalagi kalau misalkan punya orang tua yang agak gimana gitu kan, nggak boleh anaknya buat jauh-jauh dari kotanya kelahirannya. Nah, teman-teman lebih baik membujuk orang tuanya daripada teman-teman diam-diam untuk mendaftar, karena belum tahu hal yang didaftarkan diam-diam itu menghasilkan hal yang baik teman-teman. So, aku saranin teman-teman sebelum mendaftar, teman-teman benar-benar berumbuk dengan orang tua.
Dan terakhir karena teman-teman udah jalur langit ya, karena jalur langit itu yang bener-bener menurut aku paling ampuh ya, walaupun banyak banget anak SNPTN bilang ini hoki, ini kehokian. Sebenarnya mereka adalah make jalur langit. Itu tuh yang paling aku lihat banget buat teman-teman SNPTN, termasuk aku, karena aku ikut SNPTN itu nekat, cuman pilih satu prodi, satu univ, dan kolom satu lagi kan disediain 2 kolom ya, aku kosongin, aku nekat 1 kolom dan alhamdulillahnya itu lulus. Dan yang paling aku ketatin adalah yang aku bilang dari tadi, dan terakhir adalah jalur langit, aku perketat duhanya dan lain sebagainya. So mungkin itu aja yang bisa aku bagiin, semoga teman-teman bisa paham, dan aku doain yang nonton ini bisa lulus di jurusan dan PTN yang dia inginkan. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat. Pokoknya jangan lupa teman-teman harus konsultasi banget sih sama orang tua dan BK. Kapan perlu teman-teman juga harus konsultasi nih sama senior-seniornya. Oke teman-teman, sekian dari aku. Kalau ada salah mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari aku cuma manusia biasa, dan ini cuma sekedar informasi yang aku ketahui. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barasyurush.